الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين الذي حبانا بالإيمان واليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله جل وعلا هي سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ ساهٍ. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terkhusus nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehatul afiyah. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat menikmati hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mensyukuri akan nikmat iman, Islam, dan sehat wal afiyah, kita dapat menjalani hidup kita dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang tentram, dalam keadaan yang nyaman. Dan kita jadikan semua ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka yang mendapatkan nikmat sehat namun hidupnya tetap gelisah. Berapa banyak mereka yang mendapatkan nikmat harta namun hidupnya tetap tidak nyaman karena mereka tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga iman dan Islam kita. Jaga kita punya iman, perkuat kita punya Islam, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu pemimpin kita dunia wal akhirah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin selamat dunia sampai akhirat, siapa yang ingin beruntung hidupnya di dunia sampai akhirat, maka jangan tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan apa? Jangan sampai kita meninggalkan untuk mempelajari kehidupannya, jangan sampai kita meninggalkan untuk tidak mencintainya, dan jangan sampai kita tinggal akan ajarannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Khatib selalu berwasiat, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah, untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah kalau kita tidak duduk di masjid? Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau tidak mempunyai guru, kalau tidak ada yang membimbing akan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Karena di dalam ajaran tersebut terdapat yang namanya takwa, terdapat yang namanya perintah Allah, terdapat yang namanya larangan Allah, sehingga kita tahu mana yang harus kita jalankan dan yang mana yang harus kita tinggalkan, sehingga ridha Allah Subhanahu wa taala kita gapai, murka Allah kita jauhkan. Inilah makna daripada hakikat takwa,
menjalankan daripada perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan meninggalkan larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini, di waktu yang mulia ini, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat, mari sama-sama untuk kita ambil manfaat, untuk kita ambil faedah, khususnya untuk diri kita pribadi dan umumnya yang akan kita bagikan nanti kepada orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai waktu yang mulia ini kita sia-siakan dengan terlelap, dengan berbagai hal-hal yang sia-sia, namun tidak mendengarkan akan faedah dan manfaat ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perlu diketahui, kita semua adalah manusia yang lemah. Kita semua adalah manusia yang butuh pertolongan. Tidak hanya kepada manusia, namun yang paling penting adalah pertolongan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab meminta kepada Allah adalah perintah dari Allah sendiri. Dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60 beliau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kalian kepada aku, niscaya pasti permintaan kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sering kita lupa sebagai manusia. Kita lebih ingat meminta kepada manusia, tapi lupa, lalai akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari kita yang keluar rumah ingin mencari nafkah, ingin mencari kerjaan, ingin mencari sesuatu dari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Senjatanya orang beriman. Bagaimana bisa ia mengarungi kehidupan dunia tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa menjamin akan keselamatan kita ketika kita keluar rumah, ketika kita mengerjakan satu urusan dunia, ketika kita mengurusi akan satu hal yang penting? Siapa yang menjamin akan keselamatan? Siapa yang bisa menjamin akan keberhasilan hal tersebut? Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun urusan kita, maka apapun kepentingan kita, kecilkah, besarkah, urusan duniakah, urusan akhiratkah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkuat lagi di dalam hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Apa kata Nabi? Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakinlah di dalam hati kita untuk yakin kepada Allah bahwa doa-doa yang kita sampaikan, yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah permasalahannya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seringkali kita berdoa namun pikirannya kemana-mana. Seringkali kita berdoa namun hatinya tidak hadir. Seringkali kita berdoa namun mata, pikiran kita, hati kita terfokus kepada handphone. Seringkali kita berdoa namun kita tidak mengerti apa yang kita mau, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika urusan kita, ketika kepentingan kita, pekerjaan kita tidak sesuai harapan, seringkali kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kegagalan kita. Padahal kita sendiri yang lalai, kita sendiri yang lupa, sebelum mengerjakan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan perlindungannya, akan bantuannya, akan pertolongannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah yang terjadi kepada kita. Dan selanjutnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin. Dan ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai dan dari doa yang tidak tepat. Artinya tidak sesuai dengan apa yang ia minta. Ketika ia tidak mampu namun permintaannya sesuatu yang lebih besar daripada kemampuannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan hal tersebut. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, peringatan untuk kita semua untuk selalu berdoa di setiap keadaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, apapun itu pekerjaannya pasti ada doanya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, memulai pekerjaan, semua ada doanya. Semua pasti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada satu faedah yang datangnya dari kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama besar Banten. Di dalam kitabnya beliau menyatakan dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad jaa fil hadisi an Anas bin Malik, dan telah datang satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza qamal imamu fi mihrabihi wa tawattaratis sufuf nazalatir rahmah. Apabila imam telah berdiri di tempatnya dan saf-saf telah tertata rapi, nazalatir rahmat, maka saat itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu dzalika tusibul imam. Yang pertama mendapatkan rahmat Allah adalah yang di depan, yaitu imam. Summa man an yaminihi, kemudian saf-saf yang samping kanan. Summa man an yasarihi, kemudian saf-saf yang paling kiri. Summa tatafarraqal rahmah alal jamaah, lalu menyeluruh semua daripada rahmat atas seluruh jamaah. Summa yunadi malakun rabiha fulanun wa khasira fulanun. Lalu ada malaikat yang menyaksikan akan kita duduk di sini melaksanakan ibadah salat. Lalu malaikat mengatakan, telah beruntung si fulan, telah merugi si fulan. Farabihu man yarfu yadayhi bid-du'a ila Allah Ta'ala. Lalu siapa yang dikatakan oleh malaikat dia orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah man yarfa'u yadayhi bid-du'a ila Allah. Orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat tangannya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala idza faraga min salatihil maktubah. Setelah ia selesai salat wajib, maka dia adalah orang yang beruntung. Wal khasiru huwal ladzi kharaja minal masjid bila du'ain. Lalu siapa orang yang merugi? Orang yang merugi adalah orang yang keluar dari masjid bila du'ain, tanpa ia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja bila du'ain. Kalau ada orang yang keluar dari masjid enggak berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala, qalatil malaikah, maka malaikat akan mengatakan, ya fulan istagnaita 'anillah. Fulan, engkau enggak butuh sama Allah. Malaka indakal hajah. Apa engkau enggak punya kebutuhan? Apa engkau enggak punya hajat sama Allah Subhanahu wa taala sehingga langsung keluar dari masjid? Maka ini adalah tamparan untuk kita semua, pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kepentingan dunia mengalahkan waktu kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta inayahnya serta perlindungannya, dan diberikan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Rabbil alamin. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج أمته المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. قيم الصلاة.